Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Migran, kami dari BP3MI Jawa Tengah dan saya Dian Vinorita akan memandu acara Jagongan, jejer bareng ngomong ke pekerja migran. Pagi ini telah hadir bersama kita Bapak Rodri SPDMM selaku Ketua Tim Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program BP3MI Jawa Tengah. Dan untuk beberapa saat ke depan kita akan banyak ngobrol tentang penempatan PMI program G2G Perawat ke Jerman. Selamat pagi Bapak Rodri. Selamat pagi Bu Dian. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Apakah sudah siap memberikan informasi kepada Sobat Migran kita Pak? Siap. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan ngobrol penempatan PNI program G2G Perawat ke Jerman Bapak. Ya. Itu apa tujuannya Bapak? Baik Mbak Dian dan juga para pencari kerja ke luar negeri khususnya sektor kesehatan yang pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang G2G, proses penempatan G2G ke Jerman ya, dalam hal ini untuk sektor kesehatan khususnya perawat. Nah, tujuan penempatan PMI sektor perawat ke Jerman diantaranya adalah untuk mengembangkan penempatan di sektor kesehatan sampai ke Eropa. Dan penempatan perawat ke Eropa itu saat ini sudah cukup berkembang dan peluangnya di luar negeri cukup menjanjikan. Nah, walaupun jumlahnya belum begitu banyak, tetapi paling tidak ini mengisi untuk lowongan-lowongan di Eropa Barat yang secara pendapatan itu menjanjikan. Di samping juga untuk memberikan pengalaman bagi para pekerja migran Indonesia sektor kesehatan yang mana mereka bisa memiliki kompetensi yang cukup tinggi bahkan bisa mempraktekkan di luar negeri. Dan nantinya setelah pulang dari luar negeri ini menjadi pengalaman baru yang bisa dikembangkan di rumah sakit. Untuk bisa masuk ke Jerman khususnya di perawat itu Pak kan biasanya ada syarat ya Pak ya? Ada persyaratannya itu apa aja Pak? Sesuai dengan perundang-undangan kita untuk syarat ke luar negeri diantaranya harus berumur minimal 18 tahun. Kalau ke Jerman bisa sampai 40 tahun maksimal. Iya. Ya. Kemudian harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian punya izin dari orang tua atau walinya. Kalau yang sudah bersuami istri berarti dari suami atau istrinya. Kemudian harus memiliki kakak. Serta sehat jasmani dan rohani, kemudian mereka harus punya kompeten. Nah, kompetensi ini yang harus dipersiapkan sebelum berangkat. Ya, kompetensi apa? Kompetensi yang sesuai dengan permintaan pekerjaan di luar negeri. Berarti kalau sektor kesehatan dia harus punya kompetensi di bidang sektor kesehatan, karena itu harus punya ijazah bidang perawat, baik D3 maupun S1. Nah, kemudian untuk persyaratan lain tentunya ada punya STR. STR ya Pak. Ya, STR itu biasanya bagi yang sudah lulus itu akan mendapatkan STR itu. Nah, sebagai persyaratannya. Nah, kemudian mendaftarnya melalui Cisco yang kami sediakan. Cisco. Jadi tadi ya Pak. mereka mendaftar lewat Cisco. Nah, setelah ada pengumuman, kemudian mereka mendaftar dan kemudian di kami nanti akan ada informasi lanjutan. Misalnya kapan mereka harus mendaftar, kapan mereka harus mengikuti ke tahap selanjutnya untuk seleksi. Gitu. Lanjut Pak, untuk persyaratannya itu ya Pak, kalau saya sudah persyaratannya
terpenuhi gitu. Ya. Ada dokumen-dokumen apa lagi Pak yang kita Ya, butuhkan untuk ngisi di Sisko P2M itu? ya, jadi itu adalah dokumen awal yang nanti bisa di-scan ya, di-scan, kemudian Oke, Pak. kami akan melakukan verifikasi. Iya. Nah, bagi yang mereka sudah diterima, nanti akan dilanjutkan dengan dengan pemberkasan lebih lanjut. Oh, gitu. Nah, untuk persyaratannya diantaranya tadi yang sudah Dokumen saya tadi. sebutkan, dokumen tadi ya di-scan. Nanti kami akan memberikan pengumuman Oh, gitu. lewat website bp2mi.go.id. Nah, di situ kan sudah ada rinci ya, cukup rinci pengumumannya, dan kami akan melakukan bimbingan bila ada merasa kesulitan. Ya. Silakan datang ke BP3MI Jawa Tengah ataupun melalui website yang sudah kami persiapkan. Itu ya Pak ya. Jadi untuk pendaftaran nanti program G2G perawat ke Jerman, caranya melihat dari Sisko P2M Ya, kita. ya lebih lengkapnya dari Dari Sisko. situ. Yang penting adalah para calon pekerja migran ini harus siap fisik dan mental. Mentalnya, Ya, ya. secara fisik itu mungkin pengetahuan dan juga kompetensi yang harus dimiliki, serta mental. Bagaimana dia akan berpisah dengan keluarganya kurang lebih 2 tahun ya, sesuai dengan kontraknya. Kemudian bagaimana beradaptasi di negara Eropa, ya. Kemudian juga bagaimana menghadapi pasien ya yang dia hadapi sehari-hari, baik itu di rumah sakit khususnya, yang mungkin bisa jadi yang dirawat berbeda dengan di Indonesia. Nah, ini kan kesiapan mental yang harus dia miliki. Terlebih juga bagaimana penguasaan bahasa. Nah, penguasaan bahasa ini salah satu hal yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan rasa percaya diri. Kalau bahasanya lancar, dia bisa PPD. pede, dia tidak salah dalam menerima perintah, dia bisa mengerjakan sesuai dengan perintah dari majikan ataupun dalam tugasnya, sehingga dia punya kesiapan mental yang bagus. Itu yang sangat penting, sehingga diharapkan dengan mental yang tinggi, kompetensinya sudah memenuhi, sehingga kalaupun ada masalah bisa diselesaikan sendiri. Gitu. Mentalnya harus kuat ya Pak. Iya, mental kuat dan ini kemampuannya juga harus bisa sesuai dengan tuntutan juga. Oh Bapak, untuk gaji gimana Pak? Tidak kan? Memang gaji di Jerman sesuai dengan standar yang ada di Jerman. Nah, kalau di Jerman mungkin ya sesuai dengan UMR Jerman. Tapi kalau di rupiah ini menjadi sangat besar. Sebagai contoh, kami beberapa bulan yang lalu dengan pekerja perawat yang di itu gajinya 40. Itu setelah dikurangi pajak 30 pajak dan untuk asuransi itu bisa 35 juta. Tetapi dia masih bisa memberikan sampai. Jadi untuk pembiayaan kita berangkat ke Jerman itu kira-kira berapa? Kalau berangkatnya itu para calon itu hanya bayar untuk biaya-biaya yang mandiri ya. Mandiri itu artinya untuk pembuatan dokumen, paspor, dan visa kerja, dan juga untuk transportasi. Nah, mereka setelah mendaftar itu ke BPKI dan setelah seleksi, sebelum berangkat mereka harus punya kompetensi bahasa Jerman. Nah, belajar bahasa Jerman itu harus kursus. Di kursusnya gratis, ya, difasilitasi oleh Kementerian P2I, ya. Tetapi
untuk kebutuhan sehari-hari itu mandiri. Cukup lama ini ya, kursusnya paling tidak 9 bulan. Setelah dinyatakan lulus, baru dia layak untuk berangkat. Nanti biaya untuk pembelian tiketnya itu sendiri. Jadi intinya sebetulnya untuk kredit itu biaya yang dikeluarkan untuk yang administrasi dokumen, kemudian medical dan juga tentu nanti biaya untuk kemudian Biasanya kalau sudah satu untuk seleksi ya, biasanya kan berapa bulan bagaimana? Berarti untuk setelah seleksi nanti kan harus mengikuti tahap terus itu minimal 9 bulan. Baik, terima kasih banyak Pak Rodri untuk penjelasan penerapan PRI program studi perawat kejerman ini. Untuk selanjutnya, teman-teman yang berminat silahkan mempersiapkan diri untuk mendaftar program G2G Jerman untuk jabatan perawat batch ke-7 yang akan segera hadir melalui website Cisco P2I. Apabila ada pertanyaan sekitar seputar G2G Jerman, silahkan menghubungi call center BP3MI Jawa Tengah di nomor 081 395 300 200 atau bisa menghubungi medsos berikut ini. Demikian rangkaian podcast Jagongan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti podcast hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan selama podcast berlangsung. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast Jagongan berikutnya. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.